Nah, di belakang saya ini mobil saya Cherokee 9 tahun 94 yang manual, yang 4,0 ya, yang 4000 cc. Nah, ini saya bangun untuk keperluan off-road ekstrim. Nah, karena mobil ini saya bangun untuk keperluan off-road ekstrim, jadi modifikasinya juga sedikit ekstrim ya. Tapi tetap ya teman-teman, modifikasi ekstrim tidak harus mengeluarkan budget yang besar. Jadi sesuai dengan fungsinya saja. Fungsinya untuk apa, kemudian kegunaannya dan keperluannya. Jadi tidak usah berlebihan lah. Kita bahas satu-satu ya. Untuk lampunya saya di sini pasangi model LED yang truk light ya. Kemudian sen-sen masih bawaannya. Nah, ini saya pasangi juga namanya upper fender. Upper fender ini bahannya dari pipa, kemudian baru plat. Nah, fungsinya ini teman-teman, selain juga untuk menahan cipratan dari lumpur, juga menahan pada saat mobil ini sandar di pohon atau di batu-batu, ini bisa melindungi bodi. Karena ini langsung saya blok platnya. Jadi mulai dari upper fender langsung ngeblok plat di sini menempel di bodi. Dipasang pakai baut L10. Sama belakang juga saya pasangi upper fender dari pipa, kemudian plat, diblok juga sampai belakang plat. Jadi pada saat kita nge-winch, kadang-kadang kan dia meleset belakangnya itu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak lindungi seperti ini, termasuk untuk lampu belakang, pada saat dia menghantam pohon atau batu, pasti bisa dipastikan penyok ini ya. Selain itu, saya pasangkan juga rock slider atau footstep ya. Selain untuk footstep juga untuk rock slider. Untuk lampu kabut, ini saya pakai yang merek Vision X, lumayan terang, murah meriah dan terang. Kemudian ini untuk LED barnya yang Aurora. Jadi Aurora ini dia sinarnya menyebar, jadi tidak fokus begitu. Kemudian untuk roll bar, ini roll bar saya langsung sambung ke bodi, langsung tembus ke bawah. Jadi dalam sini ada pipa lagi, langsung tembus ke bawah. Ini juga untuk melindungi bodi-bodi sebagai dudukan roof rack juga di atas. Kemudian ada jack stand juga di atas ini, ada jack stand juga. Terus ke belakang ini juga menyambung langsung ke bodi belakang, juga berfungsi sebagai dudukan daripada tire hanger. Untuk tire hanger sendiri saya buat model yang dia seperti meluk ban, dipeluk ban ini. Jadi kalau pada saat kita mundur atau menghantam batu, ban ini aman sama peleknya. Jadi paling hanya tire hangernya saja. Untuk winch belakang saya pasangi yang ini ya, yang seling, yang kawat seling, ya lumayan lah. Winch Cina, merek SAK, tapi untuk speednya juga lumayan bagus. Terus lampu belakang LED saya pasangi juga yang single row, sama Aurora juga menyebar. Jadi penting kalau pada saat kita di hutan malam, kita mundur atau ada perbaikan di belakang, lampu belakang ini bisa berfungsi. Nah, untuk keperluan camping ataupun pada saat kita off-road di hutan, kemudian kita berhenti istirahat untuk masak-masak, ini sudah saya pasangi awning. Jadi tinggal kita buka saja sarungnya, kita tarik, pasang, sudah jadi tenda nanti untuk masak-masak. Untuk seling ranting juga saya pasangi. Kenapa saya pasang begini ya? Ini kegunaannya pada saat kita di hutan, kita off-road ya. Jadi ranting-ranting itu tidak langsung menghantam ke kaca depan, bahaya sekali kalau pecah. Nah, ini gunanya untuk membatasi ranting-ranting yang akan menghantam kaca depan itu. Kap mesinnya saya pasang pin hook. Pin hook ini jadi kalau kita mau ngelepas atau membuka kap mesin, kita tinggal buka saja seperti ini. Jadi tidak perlu lagi kancingan atau kunci dari dalam. Jadi
pada saat terjadi accident, kita terguling mobil, kadang-kadang kan kita buka dari dalam itu locknya itu tidak bisa terbuka. Nah itu bahaya sekali, jadi saya tinggal buka saja dari sini ya. Kita buka saja dari sini, ini kita cabut begini, yang sebelah juga dibuka, tinggal ditarik, jadi aman. Kemudian ini air hose ini juga, ini fungsinya teman-teman, air hose ini. Jadi Cherokee kan terkenal dengan overheadnya. Jadi baru jalan sebentar, tiba-tiba untuk ampere suhunya itu sudah tinggi sekali. Nah, trik dari saya supaya tidak overhead, dan ini sudah saya buktikan. Jadi di kap mesin ini saya kasih air hose seperti ini. Dan juga extra fan-nya itu saya aktifkan terus. Jadi kalau bawaan pabriknya kan extra fan ini kalau kita hidupkan AC, extra fan-nya baru berputar. Tapi kalau ini tidak. Jadi langsung saya sambung ke kontak, jadi pas di kontak dihidupkan, extra fan itu sudah berputar. Ditambah lagi dengan ini air hose ini, jadi ini gunanya mengalirkan uap panas yang dari mesin, dari dalam mesin keluar. Nah itu sangat membantu sekali. Di hutan itu kan pada saat kita off-road ya teman-teman, RPM-nya kan tinggi, RPM-nya. Tapi kan jalannya dia tidak kebut atau pelan, jadi kalau kita mengandalkan angin tidak ada. Nah otomatis dari extra fan itu yang membantu untuk mendinginkan suhu itu. Untuk senjata utama pada bagian depan ini saya pasangi Winch Warren 8274 yang M50 yang sudah saya upgrade, mulai dari motornya saya sudah pakai yang 9,5 XP. Kemudian untuk solenoidnya sudah saya pakai Albright. Jadi ada perbedaan ya teman-teman, solenoid Albright dengan solenoid Warren. Saya pernah pakai solenoid yang Warren. Jadi pada saat dia dipacu atau dipaksa terus ke jauhin ini, pada saat dia panas itu dia akan berhenti sendiri kalau yang solenoidnya Warren. Tapi pada saat saya pakai solenoid yang Albright, dia walaupun panas ditutup tetap terus bekerja. Jadi ya dari kita saja, kalau memang kira-kira sudah panas kita hentikan dulu. Saya upgrade ini, yang tadinya kalau M50 ini dia pakai tali seling ya teman-teman, tali seling, tapi ini sudah saya upgrade pakai plasma rope. Plasma rope otomatis untuk fairletnya ini, kalau yang kita pakai tali seling atau kawat seling, dia pakai roller. Tapi kalau kita pakai yang plasma rope atau tali plasma, otomatis fairlet ini kita ganti yang aluminium seperti ini. Nah, untuk drumnya sendiri sudah saya upgrade juga. Tadinya di sini pakai Teflon, sudah saya ganti dengan model bearing. Jadi dia ringan, tidak membebani daripada winch itu sendiri. Kemudian untuk panjangnya tetap standar karena saya pakai plasma rope yang ukuran 12 mili, panjangnya 40 ya. Jadi tidak perlu di upgrade untuk panjangnya drum ini. Kecuali kalau teman-teman pakai yang ukuran 14, kemudian panjang plasma rope-nya yang 40, otomatis ini untuk drum ini harus di upgrade panjang sekitar 10 sampai 15 cm. Kemudian ini teman-teman saya pasangi namanya plasma gardan. Nah, plasma gardan ini langsung tersambung ke gardan bagian bawah. Fungsinya, jadi ini kan Cherokee depan itu dia shocknya model bukan per daun ya, atau coilover. Jadi pada saat ini tertanam di lumpur Cherokee, nah ini kan kita tarik pakai winch, Nah yang tertarik itu cuma bodi atasnya saja, tapi gardan atau kaki-kaki bawah ini masih tertanam di lumpur. Nah itu kalau kita biarkan seperti itu akan hancur. Nah itu gunanya plasma gardan ini, kita pakai double line, kemudian kita cantelkan ke sini, nah ditarik, jadi yang terangkat nanti gardannya langsung terangkat semua. Nah ini fungsi dari plasma gardan ini. Juga ada satu lagi tips ya teman-teman, di sini saya pasangi namanya, bisa teman-teman lihat ya, ini namanya limited strap. Gunanya apa limited strap? Jadi pada saat mobil ini jumping ataupun tertarik, dia tertahan oleh limited strap itu. Jadi dari gardan ke bodinya yang monokok ini dia tertahan oleh limited strap itu. Jadi tidak langsung kekuatan yang ditahan itu dari per atau shocknya. Di depan saya pakai yang dari Stax 9 yang model tabung ya. Kemudian untuk pernya dari produknya Rock Country, lip kitnya 4,5 in. Kemudian untuk armnya teman-teman, jadi karena ini sudah lip kitnya 4,5 in, otomatis untuk armnya disesuaikan, kita buat sendiri. Karena supaya antara shock dengan gardan dengan
arm ini tidak menukik, jadi dia rata. Ban saya pakai produk Indonesia, murah meriah tapi kualitasnya saya akui bagus, yaitu Badak Axelera ya, Badak Extreme dari keluaran Axelera. Ini saya pakai ukuran 35 yang 1050, ringnya 15, dan saya pasangi pelek kaleng. Jadi kenapa saya pasang pelek kaleng ya, kita tahu lah pelek kaleng ini selain ringan dia juga kuat. Kemudian untuk lateralnya ini teman-teman, sudah saya pasangi pillow ball yang ukuran 25 ya, jadi lebih besar dia. Shock steer saya pasangi yang Torque Dog, yang 4-way ya, Torque Dog. Kemudian untuk gardan depannya ini masih gardan bawaannya Dana 30, tapi di dalamnya sudah saya ganti. Untuk as roda saya pasangi yang Chromoly, kemudian untuk final gearnya sudah 488 Chromoly juga dari Yukon. Kemudian untuk air locker juga sudah saya pasangi dari beberapa locker. Yang paling pas untuk expedition off-road atau off-road ekstrim itu ya air locker ya. Jadi dia bisa 100% release, 100% ngelock gitu loh. Jadi gunanya locker itu kan antara ban kiri dengan ban kanan ini, kalau kita pada saat free atau release, dia kan kalau pada saat satunya tertahan, yang satu ini bisa berputar dia. Tapi pada saat kita lock dia, jadi dia dua-duanya bisa berputar secara bersamaan. Gas buang saya percayakan kepada merek Borla, mulai dari header, kemudian tabung tengah, langsung ke pipa belakang. Kemudian untuk shock belakang saya pakai yang produk Rock Country. Kemudian untuk pernya, karena di belakang ini teman-teman bisa lihat kalau untuk bagian belakangnya dia belum coilover ya, masih pakai per konvensional, per daun. Ini saya pakai produk dari Ome. Gardan belakang ini gardan Dana 35, sama untuk final gearnya saya pakai yang 488 yang low. Kemudian untuk as roda juga saya pakai Chromoly. Nah, aslinya teman-teman kalau Cherokee 94 ini gardan belakang itu dia pakai Chrysler yang 8/4 atau 825. Cuma karena agak susah untuk spare partnya, saya ganti yang gardan tahun muda itu gardan Dana 35, karena banyak sekali spare partnya, mulai dari produk aftermarketnya dan lain-lainnya banyak, makanya saya ganti. Namun saya ini teman-teman ya, saya reinforce dulu. Teman-teman bisa lihat saya reinforce-nya sederhana saja, pakai pipa yang langsung dilas ke gardannya. Untuk tangki belakang juga sudah saya kasih pengaman plat ini. Saya pakaikan plat 3 mili, sudah kuat. Mesinnya ini masih standar, jadi saya biarkan standar saja ini mesinnya teman-teman. Cuman untuk pengapian ini saya pakai mulai dari Delco, kabel busi itu saya pakai produk dari Dui. Kemudian busi juga saya pakaikan double iridium. Juga untuk alternator atau dinamo cas ini saya pakaikan 2. Jadi di mobil ini terpasang 3 aki. Jadi 1 aki di depan itu khusus untuk winch depan, jadi tidak ganggu gugat, dan alternator yang satu ini khusus untuk mengisi aki untuk menggerakkan winch depan ini. Kemudian alternator yang satu lagi untuk mengisi aki yang dua aki yang ada di belakang. Nah, 2 aki di belakang ini berguna untuk winch belakang, juga untuk mensuplai kelistrikan ke mesin serta ke lampu-lampu. Tadi saya jelaskan kan ada di mobil ini saya pasangkan 3 aki. Nah, ini bukan aki yang terbaik menurut saya, tapi ya dengan budget yang minimal kita bisa dapat hasil yang maksimal. Nah, ini saya pakai dari produknya M-Track. Dia di sini yang 100 ampere, yang 12 volt. Namun CCA-nya dia besar, teman-teman. Ini hampir mencapai di 1000 CCA, jadi 900 sekian CCA. Jadi dia sudah 100 ampere, namun CCA-nya besar. Biasanya Cherokee ini kalau sudah dipasangkan ban yang besar, dia pengeremannya tidak pakem. Nah, triknya teman-teman, ini untuk power remnya atau booster remnya ini sudah saya ganti punyanya Toyota Prado. Jadi tabungnya lebih besar ya daripada aslinya. Juga untuk master remnya sudah saya ganti punyanya FJ40 ya, jadi lebih pakem teman-teman. Untuk bagian interiornya ini masih orisinilnya teman-teman, jadi saya buat memang seminim mungkin untuk
pernak-perniknya supaya untuk kenyamanannya masih terjaga. Paling di sini saya tambahkan rig, ya berguna sekali untuk komunikasi dari merek Kenwood, juga dari rotator toa juga di situ saya tambahkan. Kemudian ini cut off. Jadi cut off ini berguna sekali pada saat terjadi konslet kelistrikan, kita tinggal matikan saja sudah terputus semua. Kemudian di konsol box ini kan harusnya konsol box. Sudah saya alih fungsikan menjadi tombol-tombol yang pertama ini untuk monolever winch depan. Nah ini winch yang menggunakan monolever ini harus kita pasangi tombol, jadi supaya tidak pada saat tersentuh tangan dia tidak aktif. Kalau kita hidupkan dulu dia baru aktif. Nah seperti ini. Sama ini juga monolever belakang, kita aktifkan dulu baru bisa hidup. Ini untuk kompresor locker, yang ini locker depan, locker belakang. Kemudian ini untuk lampu-lampu, saklar lampu. Jadi semuanya masih tertata ataupun masih seperti bawaan aslinya. Belakang juga kita pasangi cargo barrier ya, karena memang itu syarat utama gunanya untuk bawa barang. Di belakang itu juga kompresor air locker di belakang saya taruh belakang, kemudian ada inverter juga. Kompresor untuk isi angin. Dengan budget yang minimal kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang penting teman-teman tahu kegunaannya, fungsinya juga tahu, dan yang perlu diperhatikan teman-teman, kekuatan daripada aksesoris ataupun modifikasi mobil kita ini juga harus diperhatikan. Selain kuat juga harus ringan. Jadi jangan sampai kita mengejar dia kekuatan tapi berat, jadi bobot mobil itu tambah berat. Nah semakin berat bobot mobil itu ya semakin dipaksa juga mesinnya kerja keras ya. Sudah saya buktikan beberapa kali ya tidak rewel karena memang sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi semoga teman-teman yang menonton video ini bisa punya gambaran ya bagaimana membangun mobil off-road, kegunaannya, untuk off-road apa, dan barang-barang apa saja yang harus kita persiapkan untuk off-road. Oke, terima kasih ya.